Game baru, strategi baru. Shin Tae-yong siapkan rotasi besar di Timnas Indonesia versus Laos. Prediksi susunan pemain dan jumlah gol yang harus dicapai Timnas Indonesia menghadapi Laos dengan misi besar, kemenangan telak untuk melewati Vietnam di klasemen. Dengan rotasi pemain yang dilakukan Shin Tae-yong, siapa saja yang akan turun untuk membawa Garuda menuju kemenangan? Simak prediksi susunan pemain dan apa yang harus dicapai dalam pertandingan ini. Bak ketiban durian runtuh. Klub-klub Eropa ini dapat untung besar setelah pemainnya pilih gabung Timnas Indonesia. Ternyata prestasi dan kehebatan Timnas Indonesia menggebrak dunia sepak bola menjadi acuan banyak klub dunia. Apa dampaknya bagi pemain Timnas dan bagaimana ini bisa menjadi heboh? Saksikan selengkapnya di video bawah ini. Pelatih Laos waspadai ancaman lemparan jarak jauh Timnas Indonesia di ASEAN Cup 2024. Bahaya seperti skema sepak pojok. Pelatih Laos sudah mulai mengantisipasi kehebatan lemparan jarak jauh Timnas Indonesia yang dianggap bisa menjadi senjata mematikan. Mirip dengan skema sepak pojok, lemparan ke dalam ini dapat mengubah jalannya pertandingan. Apa yang membuat teknik ini begitu berbahaya bagi pertahanan Laos? Simak ulasan lengkapnya. Timnas Indonesia semakin jago, gelandang Vietnam tak sabar bertarung di lapangan. Apakah akan terjadi hujan gol atas perseteruan tinggi setelah Vietnam 3 kali dihancurkan? Apakah Vietnam takut kalah melawan pemuda Timnas Indonesia? Patut kita tunggu pertandingan yang seru dan brutal. Untuk lengkapnya video silahkan cek di bawah ini. ASEAN Cup 2024, Stadion Manahan jadi kunci kemenangan Timnas Indonesia. Keuntungan besar hadapi Laos, skuad Garuda sudah sangat familiar dengan Stadion Manahan dan itu bisa menjadi keuntungan besar dalam laga melawan Laos di ASEAN Cup 2024. Apakah kenyamanan bermain di kandang sendiri akan memberikan dorongan tambahan bagi Timnas Indonesia? Temukan alasan mengapa stadion ini menjadi tempat yang menguntungkan bagi Timnas Indonesia. Erick Thohir akui rasa trauma usai saksikan kebrutalan pemain Myanmar terhadap Marcelino Ferdinand. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengungkapkan rasa trauma yang mendalam setelah melihat insiden kekerasan yang dialami oleh Marcelino Ferdinand dalam pertandingan melawan Myanmar. Kejadian tersebut mengguncang dunia sepak bola Indonesia. Apa yang dikatakan Erick Thohir tentang peristiwa ini dan bagaimana dampaknya terhadap Timnas Indonesia? Garuda menghadapi Laos, siap geser Vietnam. Cek jadwal dan link live streamingnya sekarang. Pertandingan ini bukan sekadar laga biasa, tapi adalah kesempatan besar bagi Timnas Indonesia untuk memperbaiki posisi di klasemen. Dengan Vietnam yang terus memimpin, apakah Garuda mampu melewati tantangan Laos? Dapatkan info lengkap tentang jadwal siaran langsung dan link streamingnya. Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Game baru, strategi baru. Shin Tae-yong siapkan rotasi besar di Timnas Indonesia versus Laos. Prediksi susunan pemain dan jumlah gol yang harus dicapai Timnas Indonesia menghadapi Laos dengan misi besar, kemenangan telak untuk melewati Vietnam di klasemen. Dengan rotasi pemain yang dilakukan Shin Tae-yong, siapa saja yang akan turun untuk membawa Garuda menuju kemenangan? Simak prediksi susunan pemain dan apa yang harus dicapai dalam pertandingan ini. Timnas Indonesia siap hadapi Laos.
Menang telak menuju semifinal ASEAN Cup 2024, Timnas Indonesia akan menghadapi Laos dalam laga kedua grup B ASEAN Cup 2024 yang akan digelar di Stadion Manahan, Solo, pada Kamis 12/12/2024. Kemenangan menjadi harga mati bagi skuad Garuda agar bisa lebih dekat meraih tiket semifinal ASEAN Cup 2024. Pada laga pertama, Indonesia sukses meraih 3 poin penuh setelah mengalahkan Myanmar 1-0 di Stadion Tuhuna, Yangon pada Senin (9 Desember 2024. Sementara itu, Laos harus menelan kekalahan telak 1-4 dari Vietnam di pertandingan pertama mereka di Stadion Nasional Vientiane pada hari yang sama. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, diperkirakan akan melakukan rotasi pada laga melawan Laos mengingat jadwal yang sangat padat di ASEAN Cup 2024. Setelah pertandingan ini, Timnas Indonesia akan langsung menghadapi Vietnam di laga ketiga grup B pada Minggu (15 Desember 2024) di Stadion Viet Tri PHU Tho. Untuk itu, rotasi pemain dianggap penting agar para pemain tidak kelelahan. Namun, Shin Tae-yong tetap akan menurunkan beberapa pemain kunci seperti Marcelino Ferdinand, Arkan Fikri, Muhammad Ferrari, dan Donny Tri Pamungkas. Rotasi akan dilakukan, tapi tidak banyak pemain yang diganti. Kami ingin pemain bisa memberikan performa maksimal di setiap pertandingan, ujar Shin Tae-yong. Pelatih asal Korea Selatan ini juga memastikan bahwa Timnas Indonesia akan tetap menggunakan formasi 3-5-2 dengan Cahya Supriyadi sebagai kiper, serta Kakang Rudianto, Muhammad Ferrari, dan Donny Tri Pamungkas di lini belakang. Di sektor tengah, Arkan Fikri, Marcelino Ferdinand, dan Victor Detan akan mengisi posisi gelandang, sementara Asnawi Mangkualam dan Pratama Arhan akan mengisi posisi bek sayap. Di lini depan, Arkan Kaka dan Rafael Struijk akan menjadi duet penyerang. Ketua Badan Tim Nasional Sumarji berharap Timnas Indonesia dapat meraih kemenangan besar atas Laos, bahkan lebih dari kemenangan Vietnam yang mencetak 4 gol ke gawang Laos. Kami berusaha untuk menang telak melawan Laos. Ini penting agar kami bisa berada di posisi terbaik menuju semifinal, kata Sumarji. Kemenangan besar atas Laos akan sangat krusial bagi Indonesia, karena selain memastikan 3 poin penuh, hasil ini juga bisa memperbaiki selisih gol yang penting untuk persaingan di puncak klasemen grup B. Jadi, mari dukung Timnas Indonesia untuk memberikan yang terbaik dan melangkah lebih jauh di ASEAN Cup 2024. Surround yourself with open minds. People can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Bak ketiban durian runtuh. Klub-klub Eropa ini dapat untung besar setelah pemainnya pilih gabung Timnas Indonesia. Ternyata prestasi dan kehebatan Timnas Indonesia menggebrak dunia sepak bola menjadi acuan banyak klub dunia. Apa dampaknya bagi pemain Timnas dan bagaimana ini bisa menjadi heboh? Saksikan selengkapnya di video bawah ini. Tak disangka seusai dinaturalisasi, para punggawa baru Timnas Indonesia malah ketiban banyak berkah. Tidak hanya banyak digandrungi pecinta bola tanah air, nilai jual mereka nyatanya juga ikut naik. Berdasarkan Transfermarkt per Juni 2024, sebagian pemain Timnas Indonesia hadapi lonjakan nilai jual ataupun harga pasar yang signifikan. Nilai pasaran Timnas Indonesia saja di kala ini menggapai 12,70 juta euro ataupun setara 215 rupiah miliar.
Nilai ini cuma berbeda tipis dari runner-up Piala Asia 2023, Yordania, yang estimasi memiliki nilai pasar 16,80 juta euro ataupun Rp285 miliar. Tidak hanya berkat performa apiknya di timnas Garuda, aspek lain semacam usia sampai tren pemberitaan si pemain juga mempengaruhi lonjakan nilai pasarnya. 1. Wolverhampton Wanderers. Klub Liga Inggris Wolverhampton Wanderers merupakan salah satu klub yang ketibaan durian runtuh. Justin Hubner, pemain yang lagi mereka pinjamkan ke Cerezo Osaka, nilai jualnya sempat melejit dikala dirinya bergabung dengan timnas Indonesia. Menariknya, nilai jual Hubner meroket tepat setelah timnas Indonesia ditentukan lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Berdasarkan informasi Transfermarkt bertepatan pada 12 Juni 2024, nilai jual Justin Hubner melambung besar sampai menggapai Rp6 miliar, padahal di awal tahun 2024 masih di angka Rp3 miliar. Wolverhampton Wanderers bisa dapat untung besar bila menjual Hubner ke klub lain sehabis masa peminjamannya berakhir pada Desember 2024 mendatang. 2. Jong FC Utrecht tak jauh berbeda dengan Justin Hubner. Ivar Jenner juga ikut hadapi peningkatan nilai jual yang signifikan. Nilai jual Ivar Jenner pada 12 Juni 2024 melonjak sampai menggapai angka Rp6 miliar. Sementara pada bulan Januari 2024 nilai jualnya cuma Rp5 miliar saja. Peningkatan tersebut bukan yang pertama kali dirasakan Ivar Jenner. Dikala ia debut dengan jersey merah putih, nilai jual Ivar telah mengalami peningkatan yang signifikan. Dilansir dari Transfermarkt, Ivar Jenner dikala masih berkewarganegaraan Belanda cuma memiliki nilai jual Rp434 juta. Tetapi sehabis debut di timnas pada bulan Juli 2023, nilai jualnya langsung berganti jadi Rp5 miliar. 3. NEC Nijmegen semenjak mendarat ke Indonesia pada 31 Mei 2024, nilai jual Calvin Verdonk langsung alami peningkatan. Mengutip halaman Transfermarkt, nilai jual Verdonk di kala ini mencapai Rp43 miliar. Angka tersebut meroket ekstrem dibandingkan pada bulan Maret yang masih berada di angka Rp31 miliar. Di samping pemberitaan Verdonk yang terus menjadi santer di media sosial dikala gabung timnas Garuda, aspek performa Verdonk di klubnya NEC Nijmegen pula mempengaruhi pada nilai jualnya. 4. Venezia FC. Venezia tercantum klub yang merasakan imbas dari peningkatan nilai jual Jay Itzes. Nilai jual Bang J naik ekstrem per bulan Juni 2024 jadi Rp43 miliar. Sementara itu pada bulan Maret sebelumnya nilai jual Jay Itzes cuma Rp24 miliar. Berdasarkan data saat sebelum dinaturalisasi pada bulan Desember 2023, nilai jual Bang J cuma menggapai nilai Rp15 miliar saja. Nilai jual Bang J lama-lama naik seusai dirinya debut membela timnas Indonesia dikala melawan Vietnam pada bulan Maret 2024. Menariknya, peningkatan tersebut terjadi tepat setelah Bang J debut. Nilai jualnya di kala itu menggapai Rp24 miliar. Peningkatan nilai jual Jay Itzes sebanyak 2 kali ini berefek pada keuntungan besar untuk klub pemiliknya Venezia FC. Pelatih Laos waspadai ancaman lemparan jarak jauh timnas Indonesia di ASEAN Cup 2024. Bahaya seperti skema sepak pojok.
Pelatih Laos sudah mulai mengantisipasi kehebatan lemparan jarak jauh timnas Indonesia yang dianggap bisa menjadi senjata mematikan. Mirip dengan skema sepak pojok, lemparan ke dalam ini dapat mengubah jalannya pertandingan. Apa yang membuat teknik ini begitu berbahaya bagi pertahanan Laos? Simak ulasan lengkapnya. Pelatih Laos waspadai skema lemparan jauh timnas Indonesia di ASEAN Cup 2024. Pelatih timnas Laos, Ha Hyun Jun, mengungkapkan kewaspadaannya terhadap senjata andalan timnas Indonesia, yakni skema lemparan ke dalam jarak jauh, yang telah terbukti efektif dalam pertandingan-pertandingan sebelumnya. Laga antara timnas Indonesia dan Laos dalam fase grup ASEAN Cup 2024 akan digelar di Stadion Manahan, Solo pada Kamis (12 Desember 2024) dalam waktu Indonesia Barat. Laos datang ke Solo dengan modal yang kurang menggembirakan setelah dihajar Vietnam 4-1 di kandang mereka, Stadion Nasional Vientiane. Situasi ini jelas berbeda dengan yang dialami timnas Indonesia yang sukses meraih kemenangan tipis 1-0 atas Myanmar di Stadion Thuona, Yangon pada Senin (9 Desember 2024). Gol tunggal Indonesia tercipta melalui skema lemparan ke dalam jarak jauh yang memicu kemelut di depan gawang Myanmar yang akhirnya dimaksimalkan oleh Asnawi Mangkualam. Skema lemparan jauh menjadi andalan utama Indonesia dalam menciptakan peluang berbahaya. Tidak hanya Pratama Arhan yang dikenal dengan lemparan roketnya, kini timnas Indonesia juga bisa mengandalkan Robby Darwish sebagai eksekutor lemparan jarak jauh yang berbahaya. Keberagaman pilihan eksekutor ini semakin memperkuat strategi serangan Indonesia yang membuat Ha Hyun Jun semakin waspada. Pelatih asal Korea Selatan ini menyadari betul potensi ancaman dari skema lemparan jauh timnas Indonesia. Lemparan jauh dari Indonesia adalah salah satu senjata besar yang mereka miliki. Itu sama bahayanya seperti sepak pojok, kata Ha Hyun Jun, mengungkapkan bahwa dirinya akan mempersiapkan tim untuk mengantisipasi serangan tersebut dengan sebaik-baiknya. Dengan skema lemparan jauh yang efektif dan para eksekutornya yang berpotensi menciptakan peluang berbahaya, timnas Indonesia memiliki senjata yang bisa dimanfaatkan untuk mendominasi permainan. Sementara itu, Laos akan berusaha sekuat tenaga untuk menutup celah dan meminimalisir ancaman tersebut dalam upaya meraih hasil positif di Solo. Laga ini diprediksi akan menjadi pertarungan menarik dengan timnas Indonesia yang lebih diunggulkan berdasarkan performa mereka yang lebih baik di laga sebelumnya. Namun Laos tidak bisa dianggap remeh dan siap memberikan perlawanan sengit di kandang Indonesia. Timnas Indonesia semakin jago, gelandang Vietnam tak sabar bertarung di lapangan. Apakah akan terjadi hujan gol atas perseteruan tinggi setelah Vietnam 3 kali dihancurkan? Apakah Vietnam takut kalah melawan pemuda timnas Indonesia? Patut kita tunggu pertandingan yang seru dan brutal. Untuk lengkapnya video silahkan cek di bawah ini. Gelandang timnas Vietnam, Nguyen Hoang Duc, menilai bahwa timnas Indonesia sudah memiliki peningkatan saat ini. Kedua tim akan bertarung pada lanjutan penyisihan grup B pada hari Minggu nanti. Laga tersebut akan terjadi di Vietri Stadium pada pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Bagi Vietnam, ini jadi peluang untuk membalas dendam setelah pada pertemuan di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia mereka harus menerima kekalahan. Di sisi lain, skuad Garuda akan datang dengan kepercayaan diri tinggi untuk pertandingan ini.
Nguyen Hoang Duc menyadari bahwa Indonesia pada turnamen ini tidak datang dengan kekuatan terbaiknya. Pemain keturunan yang biasa dipanggil ke timnas tidak ada dalam skuad kali ini. Mereka lebih mengandalkan pemain muda demi regenerasi untuk ASEAN Cup 2024. Indonesia di turnamen ini tidak memiliki banyak pemain naturalisasi, terutama menghadapi persaingan bermain di kejuaraan nasional domestik. Ini semua lawan akrab timnas Vietnam pernah mengikuti ASEA Games 32 di Stadion Viet Tri ini, kata Nguyen Hoang Duc. Pemain berusia 26 ini mengakui bahwa dia cukup mengikuti aksi Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Saat itu skuad Garuda datang dengan tim terbaiknya dan sukses memberikan banyak kejutan. Menurutnya hal tersebut akan berbeda saat mereka bertemu di lapangan pada hari Minggu nanti. Saya menyaksikan beberapa pertandingan Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Berbeda dengan skuad yang mayoritas pemain naturalisasinya di kualifikasi belakangan ini. Skuad Indonesia di ASEAN Cup kali ini tidak terlalu asing bagi saya, karena sudah banyak yang bermain di turnamen ini sebelum lanjutnya. Hoang Duc menegaskan bahwa mereka akan mempersiapkan tim dengan maksimal untuk pertandingan selanjutnya. Dia juga sudah tidak sabar untuk bertemu dengan skuad Garuda pada akhir pekan ini. Perkembangan skuad Garuda diakui semakin membaik dan ini akan membuat pertandingan semakin sengit. Timnas Vietnam akan punya rencana terbaik untuk laga melawan Indonesia. Tentunya konfrontasi selanjutnya akan sangat bagus karena Indonesia sudah mengalami kemajuan, tutupnya. ASEAN Cup 2024 Stadion Manahan jadi kunci kemenangan timnas Indonesia. Keuntungan besar hadapi Laos, skuad Garuda sudah sangat familiar dengan Stadion Manahan dan itu bisa menjadi keuntungan besar dalam laga melawan Laos di ASEAN Cup 2024. Apakah kenyamanan bermain di kandang sendiri akan memberikan dorongan tambahan bagi timnas Indonesia? Temukan alasan mengapa stadion ini menjadi tempat yang menguntungkan bagi timnas Indonesia. Shin Tae-yong keuntungan main di Stadion Manahan, Solo. Untuk timnas Indonesia, pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, menyebutkan bahwa bermain di Stadion Manahan, Solo, pada laga kedua ASEAN Cup 2024 melawan Laos, Kamis 12/12/2024 malam waktu Indonesia Barat, akan memberikan keuntungan tersendiri bagi timnya. Hal ini karena para pemain Indonesia sudah sangat familiar dengan atmosfer stadion tersebut. Shin Tae-yong memiliki pengalaman berharga di Solo, di mana dia pernah mendampingi timnas U23 Indonesia pada ajang kualifikasi Piala Asia U-Strip 23 2024. Di ajang tersebut, Indonesia berhasil meraih kemenangan meyakinkan melawan Turkmenistan dalam kurung 2-0 dan Taiwan 9-0 serta lolos ke putaran final sebagai juara grup. Dalam skuad tersebut, ada 9 pemain yang kini menjadi bagian dari timnas Indonesia di ASEAN Cup 2024, yaitu Dava Fasya, Muhammad Ferrari, Pratama Arhan, Marcelino Ferdinand, Arkan Fikri, Donitri Pamungkas, Raihan Hanan, Rafael Struij, dan Hoki Caraka. Selain itu ada 2 pemain yang bermain di Persis Solo, yaitu Zanadin Faris dan Arkan Kaka, yang juga sudah sangat familiar dengan atmosfer Stadion Manahan sebagai markas mereka. Memang banyak pemain yang berpengalaman di stadion ini, ujar Shin Tae-yong dalam konferensi pers jelang laga melawan Laos pada Rabu dalam kurung 11 Desember 2024. Jadi pasti lebih menguntungkan bagi kami daripada Laos, tambahnya.
Meski demikian, pelatih asal Korea Selatan ini menghadapi tantangan dengan kondisi fisik para pemain yang kelelahan usai pertandingan pertama. Timnas Indonesia berhasil meraih kemenangan 1-0 atas Myanmar di laga perdana yang berlangsung di Stadion Tuwuna, Yangon pada Senin (9 Desember 2024). Pemain saat ini sangat lelah dan capek, kata Shin Tae-yong, mengungkapkan bahwa tim hanya memiliki waktu 1 hari untuk berlatih sebelum laga melawan Laos. Namun Shin Tae-yong bertekad untuk memulihkan kondisi fisik para pemain dan berusaha maksimal untuk tampil lebih baik lagi melawan Laos. Saya akan berusaha maksimal agar lebih baik lagi melawan Laos nanti meskipun hanya punya waktu 1 hari untuk latihan, ujarnya. Shin Tae-yong juga meminta dukungan penuh dari para fans Indonesia, terutama untuk pemain-pemain muda yang kini mengisi skuad Timnas Indonesia. Rata-rata umur pemain kita 20 tahun. Jadi, saya ingin meminta kepada fans agar bisa memberikan dukungan penuh agar pemain muda ini bisa berkembang lebih jauh, tutup Shin Tae-yong. Dengan dukungan penuh dari para supporter dan kepercayaan diri yang semakin tinggi, Timnas Indonesia berharap bisa melangkah lebih jauh di ASEAN Cup 2024 dan memberikan hasil terbaik di laga kandang ini. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself. Erick Thohir akui rasa trauma usai saksikan kebrutalan pemain Myanmar terhadap Marcelino Ferdinand. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengungkapkan rasa trauma yang mendalam setelah melihat insiden kekerasan yang dialami oleh Marcelino Ferdinand dalam pertandingan melawan Myanmar. Kejadian tersebut mengguncang dunia sepak bola Indonesia. Apa yang dikatakan Erick Thohir tentang peristiwa ini dan bagaimana dampaknya terhadap Timnas Indonesia? Erick Thohir trauma lihat Marcelino Ferdinand jadi korban kekerasan di lapangan. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, mengungkapkan rasa trauma yang ia rasakan setelah melihat aksi kekerasan yang diterima oleh pemain Timnas Indonesia, Marcelino Ferdinand, dalam laga perdana ASEAN Cup 2024 melawan Myanmar. Timnas Indonesia berhasil meraih kemenangan 1-0 atas Myanmar di Tuwuna Stadium, Yangon, pada Senin 9/12/2024. Namun laga tersebut menyisakan kejadian yang membuat banyak orang, termasuk Erick Thohir, merasa cemas. Salah satu insiden yang mendapat sorotan tajam adalah pelanggaran keras yang dilakukan oleh bek Myanmar Hein Pyo Win yang menendang bola ke arah belakang kepala Marcelino Ferdinand. Kejadian ini terjadi setelah Marcelino terjatuh di luar kotak penalti akibat kontak fisik dengan pemain Myanmar lainnya. Namun yang mengejutkan adalah tindakan Hein Pyo Win yang secara sengaja menendang bola ke kepala Marcelino yang sedang terjatuh, menambah luka di wajah pemain muda Timnas Indonesia tersebut. Insiden ini memicu kemarahan netizen yang menyerang akun Instagram pemain Myanmar, sementara PSSI juga mengonfirmasi akan melayangkan protes kepada AFF atas pelanggaran tersebut. Erick Thohir yang mengetahui kejadian ini merasa sangat terkejut dan kecewa. Saya kaget, seharusnya hal seperti itu tidak terjadi di turnamen bergengsi seperti ASEAN Cup 2024, ujar Erick. Semua pemain pasti ingin berprestasi, tapi kenapa harus mencederai pemain lain? Semua orang di lapangan seharusnya punya tujuan yang sama, memberikan yang terbaik dan profesional, tambahnya. Erick Thohir juga mengungkapkan bahwa ia merasakan trauma pribadi setelah melihat Marcelino mengalami kekerasan tersebut. Ia mengakui bahwa perasaan cemas itu semakin besar karena ia pernah menyaksikan kejadian serupa sebelumnya. Ketika pemain andalan Timnas Indonesia, Evan Dimas,
juga menjadi korban pelanggaran keras pada final SEA Games 2019. Pada saat itu, Evan Dimas dilanggar oleh pemain Vietnam Doan Van Hau yang mengakibatkan cedera parah pada ankle-nya dan bahkan membuatnya harus menggunakan kursi roda setelah pertandingan. Ketika melihat Marcelino, saya langsung teringat pada kejadian yang terjadi pada Evan Dimas beberapa tahun lalu. Itu sangat menyakitkan melihat pemain muda yang berpotensi cedera parah, kata Erick Thohir dengan nada prihatin. Trauma saya masih terasa sampai hari ini. Ketakutan itu datang lagi ketika melihat Marcelino terjatuh dan terkena kekerasan di lapangan. Mantan pemilik Inter Milan itu pun mendukung langkah ofisial Timnas Indonesia untuk melayangkan protes ke AFF. Ia berharap bahwa kejadian-kejadian seperti ini tidak terulang lagi di masa depan demi keselamatan dan perkembangan pemain muda Indonesia. Erick menekankan pentingnya perlindungan terhadap pemain-pemain muda yang menjadi aset masa depan sepak bola Indonesia. Marcelino masih sangat muda, baru berusia 20 tahun dan dia adalah bintang masa depan. Begitu juga dengan Arkan Kakai yang baru berusia 17 tahun. Kita harus menjaga mereka dan memastikan hal seperti ini tidak terjadi lagi, tegas Erick. Erick juga berharap bahwa sepak bola di Asia Tenggara, khususnya di ASEAN Cup, bisa berkembang lebih baik ke depannya. Untuk itu, PSSI telah melakukan pertemuan dengan beberapa pihak penting di sepak bola Asia Tenggara untuk memastikan bahwa permainan ke depan akan lebih profesional dan lebih terjaga. Kita ingin melihat permainan yang lebih baik di ASEAN Cup, yang lebih menjaga fair play dan keamanan para pemain. Semoga kejadian kemarin hanya situasional dan tidak terulang lagi, kata Erick. PSSI berkomitmen untuk terus melindungi pemain-pemain muda Indonesia dan memastikan bahwa mereka bisa berkembang tanpa rasa takut terhadap kekerasan di lapangan. Langkah proaktif ini diharapkan dapat membawa perubahan positif bagi masa depan sepak bola Indonesia dan Asia Tenggara. So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear I will get back up. Cause I don't deserve a thing and the road ahead is tough. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. Garuda menghadapi Laos, siap geser Vietnam. Cek jadwal dan link live streamingnya sekarang. Pertandingan ini bukan sekadar laga biasa, tapi adalah kesempatan besar bagi Timnas Indonesia untuk memperbaiki posisi di klasemen. Dengan Vietnam yang terus memimpin, apakah Garuda mampu melewati tantangan Laos? Dapatkan info lengkap tentang jadwal siaran langsung dan link streamingnya. Bahagia untuk penggemar Timnas Indonesia. Timnas Indonesia akan kembali beraksi di ajang ASEAN Cup 2024 kali ini menghadapi Laos dalam laga kandang pertama mereka. Pertandingan seru ini akan digelar di Stadion Manahan, Solo pada Kamis 12 Desember 2024 pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Bagi para penggemar yang ingin menyaksikan, pertandingan ini akan disiarkan langsung, baik melalui televisi maupun layanan streaming. Setelah meraih kemenangan tipis 1-0 atas Myanmar pada laga perdana di Tuwuna Stadium, Yangon, pada 9 Desember 2024, Timnas Indonesia kini menatap laga kedua dengan optimisme tinggi. Dengan hasil tersebut, skuad Garuda berada di posisi kedua klasemen grup B dengan 3 poin, hanya terpaut selisih gol dari Vietnam yang berada di puncak. Vietnam sendiri sukses meraih kemenangan besar 4-1 atas Laos pada pertandingan pertama. Laga kontra Laos menjadi kesempatan emas bagi Indonesia untuk meraih poin penuh dan berpotensi menggeser Vietnam dari posisi teratas. Dengan permainan solid, Timnas Indonesia bisa mengambil alih posisi puncak setidaknya untuk sementara, mengingat Vietnam baru akan bermain melawan Indonesia pada 15 Desember mendatang.
Selain itu, pertandingan ini juga memiliki makna khusus bagi timnas Indonesia karena mereka akan bermain di hadapan supporter setia di tanah air. Kemenangan di kandang tentu akan memperkuat posisi Indonesia di klasemen dan menambah kepercayaan diri skuad Garuda menjelang pertandingan-pertandingan selanjutnya. Bagi penggemar yang ingin menyaksikan langsung, laga ini bisa dinikmati di Stadion Manahan, Solo. Bagi yang tidak dapat hadir, jangan khawatir, karena pertandingan ini juga akan disiarkan secara langsung di RCTI dan dapat disaksikan melalui layanan streaming Vision Plus. Inilah saat yang ditunggu-tunggu oleh seluruh pecinta sepak bola tanah air. Jangan lewatkan laga seru timnas Indonesia melawan Laos, yang akan menjadi bagian penting dalam perjalanan menuju kemenangan di ASEAN Cup 2024. Am I paranoid? I swear a void is forming and they're scared I walk a straight path. Not many can say that. I like to play fast. Cross me and there's payback. You better pray that I don't see your face at